warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu semua, tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tidak ada nikmat setelah iman melainkan nikmat wujudnya. Kita semua dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad itu mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Mereka semua terguncang, mereka semua terkejut, mereka semua tidak mengira bahwasannya manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa yaitu Nabi besar Muhammad juga akan wafat sebagaimana umumnya manusia. Sehingga ketika Nabi besar Muhammad wafat, itu para sahabat keadaannya benar-benar terguncang. Ada yang terduduk, kaget terduduk, nggak bisa bangun. Ada juga yang ketika Nabi besar Muhammad wafat membisu, tidak bisa bicara apa-apa lagi. Ada juga sahabat Nabi besar Muhammad yang sedang bekerja di ladang, ketika mendengar Nabi besar Muhammad wafat, dia minta, Allah ya Allah, setelah Nabi besar Muhammad wafat, untuk apa lagi aku melihat? Aku ingin mataku dicabut. Karena apa? Sudah tidak ada lagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang Umar itu teriak-teriak, bahkan menghunuskan pedang. Barang siapa yang berkata Muhammad wafat, yang berkata Nabi Muhammad telah tiada, akan aku penggal lehernya. Intinya itu keadaan para sahabat-sahabat Nabi terguncang, mengalami kesedihan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga pemakaman Nabi besar Muhammad itu agak terlambat. Ya, agak terlambat tiga hari. Dikarenakan apa? Tadi kondisi para sahabat terguncang. Ya. Hingga datangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat tadi, Sayyidina Abu Bakar sedang di luar kota. Sayyidina Abu Bakar datang, menenangkan kondisi para sahabat. Ketika Sayyidina Umar sedang marah-marah, itu Sayyidina Abu Bakar datang memegang janggutnya Sayyidina Umar, sambil berkata, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila lam qalabtum ala aqabikum. Terkejut, kaget Sayyidina Umar, seakan-akan baru dengar ayat ini, padahal itu sahabat-sahabat Nabi semua hafal Al-Quran, semua sahabat-sahabat Nabi memahami isi kandungan Al-Quran. Akan tapi dikarenakan mengalami musibah yang sangat besar, yaitu wafatnya Nabi besar Muhammad, mereka semua terlupa. Sayyidina Umar sampai berkata, ya Allah, seakan-akan aku baru dengar ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Afa imma ta'aw qutila. Apabila Nabi besar Muhammad wafat atau terbunuh, lan qalabtum ala aqabikum, apakah kalian semua akan berpindah agama? Apakah kalian semua akan pindah keyakinan? Terkejut sahabat-sahabat. Baru sahabat agak tenang, agak suasana agak tenang dengan datangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berselisih pendapat di mana kita akan memakamkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
banyak usul-usul dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini yang menyebabkan keterlambatan pemakaman Nabi besar Muhammad. Hingga akhirnya ada salah seorang sahabat yang ingat bahwasanya Nabi besar Muhammad pernah bersabda, setiap para nabi dan para rasul yang wafat itu dimakamkan di tempat wafatnya. Dan Nabi besar Muhammad wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini memang ketika Nabi besar Muhammad di akhir hayat, ketika beliau jatuh sakit, beliau izin kepada istri-istri yang lainnya agar dirawat di rumah Sayyidah Aisyah hingga akhirnya Nabi besar Muhammad wafat di sana. Ya, jadi makam Nabi besar Muhammad saat ini itu adalah rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasul ya, dimakamkan di tempat wafatnya, itu di kamar Sayyidah Aisyah. Semua bisa ziarah ke sana. Amin Allahumma amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamatun. Itu ketika Nabi besar Muhammad wafat, beliau dikafani dengan 3 helai kain putih, kain suhuliyah. Suhuliyah itu nama desa di negeri Yaman. Dan kursuf, kain yang berbahan katun. Laisa fiha qamisun wala imamatun, tanpa dipakaikan gamis dan juga imamah. Intinya Nabi besar Muhammad ketika wafat itu dikafani dengan 3 helai kain yang berwarna putih. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-ma'na al-ijmali. Nah, apa maksud daripada hadis tadi? Makna secara global, suri al-kafanu lil mayyiti sitran li awrati wa tajmilan liman dharihi. Agama memerintahkan apabila ada yang wafat maka hendaknya dipakaikan kain kafan. Apa hikmahnya? Mengapa manusia yang wafat itu dikafani? Hikmahnya sedikitnya ada 2. Yang pertama, sitran li awrati, untuk menutup auratnya. Auratnya agar tidak terlihat oleh masyarakat umum. Dan yang kedua, hikmah mayit dikafani adalah watajmilan liman dharihi, agar terlihatnya bagus, tidak terlihat seram. Ya. Wa aqalluhu ma satara al-awrata, dan paling sedikitnya kain kafan adalah yang penting auratnya tertutup. Fa illam yujad minal kafani illa ma yasturu ta'ayyana satra. Ya, ta'ayyana satru. Apabila tidak didapati kain kafan, ini ada yang wafat, kain kafan terbatas. Alhamdulillah, dalam kondisi normal ya kita tidak kekurangan kain kafan. Tapi misalnya terjadi bencana alam yang mana jumlah kain kafan itu terbatas. Nah, kemudian ini kain kafan tidak bisa menutupi seluruh tubuh mayit. Dan kain kafan hendaknya itu panjang dan lebar, ya, sehingga ujung kepala dan ujung kaki itu bisa dilipat, digulung. Nah, ini kain kafan terbatas, semoga negeri kita aman, amin. Nah, apabila ditutup kaki, ya, kepalanya kelihatan. Kalau ditutup kepala, kakinya kelihatan. Intinya ini kain kafan terbatas. Kalau kain kafan terbatas, ya, hanya bisa menutupi sebagian tubuh, maka ta'ayyana satru. Yang diutamakan pertama adalah tutup auratnya. Ya, jadi wa aqalluhu ya ma satara al-awrata. Jadi paling sedikitnya kain kafan, yang penting auratnya tertutup. Ya, auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Akan tapi ada aurat besar
Ya, ini aurat memang, pusar, lutut itu aurat. Jadi kita laki-laki ya, ini kalau bisa jangan pakai celana pendek di atas dengkul, jangan. Ya, kita pakai celana pendek di atas dengkul pakai peci. Ada yang begitu. Ya, ya. Jadi ini aurat dengkul ini jangan sampai terlihat. Jadi kalau mau pakai celana pendek, ya hendaknya itu celana di bawah dengkul, jangan sampai di atas dengkul itu aurat. Nah, ini benar-benar terbatas. Bahkan auratnya pun masih terlihatnya bagaimana? Yang penting sawatain, dahulukan sawatain. Apa sawatain? Aurat besar. Sawatain dua kemaluan, kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Itu dinamakan sawatain, diambil dari kata su. Apa artinya? Jelek untuk dilihat. Ya, jelek apabila ketahuan, maka hendaknya itu ditutup. Ya, aurat seperti itu aurat. Ya, kita semua memakai pakaian, apa gunanya? Untuk menutup aurat. Yang mana kalau nggak pakai pakaian, waduh, ini bisa jadi sesuatu yang cacat di tubuh kita terlihat. Yang punya panu kelihatan, yang punya kurang ketahuan, ya, yang ada apa murmur, ya, intinya gunanya baju ini apa? Untuk menutup aib yang ada dalam tubuh kita. Nah, demikian pula itu Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kita itu pakaian kita. Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Ya. Artinya apa? Istri harus bisa menutup kekurangan suami, suami juga harus bisa menutup kekurangan pasangan. Ya. Jadi seperti itu, jangan sampai aib-aib pasangan dibikin status. Ya, dibikin status, akhirnya saudaranya, keluarganya yang ada di kampung tahu, berantem jadinya. Ya, ini gara-gara tidak cakap di dalam menggunakan handphone, ya jaraknya yang jauh gak ketemu, jadi berantem. Bukannya jadi tambah akur, malah tambah berantem. Na'udzubillah min dzalik. Shallu ala Muhammad. Nah, jadi intinya kalau memang benar-benar terbatas, maka dahulukan dulu aurat, terutama sawatain, aurat besar. Ya. Fa in zada ala dzalika satara ra'sa wa ju'ila ala rijlani hasyisun aw nahwu kama fa'ala bi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Seandainya bahannya masih lebih, ini menutup aurat masih ada lebihnya, tapi nggak bisa menutupi semuanya. Kalau ditutup kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kaki, kepalanya kelihatan. Nah, ini mana yang diutamakan? Kepalanya ditutup apa kakinya? Di sini jelaskan, ya, apabila lebih dari itu, maka satara roksa, dahulukan tutup kepala. Ya, kepala yang penting ketutup, ya aurat tertutup. Terus kaki yang terlihat bagaimana? Waju ila ala rijlaini hasyisun aw nahwu. Maka kaki itu bisa ditutup dengan dedaunan atau dengan rumputan. Ya, kalau masih ada bahan lain, tutup dengan bahan lain, nggak apa-apa. Yang penting tertutup. Kama fa'ala bi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sebagaimana yang Nabi lakukan terhadap Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Mus'ab bin Umair ketika wafat, kain kafan terbatas. Dikarenakan jumlah yang wafat banyak, ya, itu apabila kita ziarah Gunung Uhud, itu di bawah Gunung Uhud ada komplek pemakaman syuhada Uhud. Ya, itu komplek pemakaman syuhada Uhud. Ya, itu sekitar 70 orang sahabat yang wafat di sana. Ya, di antaranya Mus'ab bin Umair. Kemudian juga Sayyidina Hamzah, ya, paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau Bapak perhatikan, itu tanda makamnya, ya, nggak semua ada. Ya, itu ada yang ada tandanya, tapi selebihnya tidak ada. Jadi kalau orang yang tidak tahu disangka makamnya cuma satu saja.
Ya, atau hanya beberapa. Padahal di dalam itu ada 70 pemakaman. Kenapa kok hanya ada tanda satu atau dua itu, hanya ada makam yang ada tandanya? Kenapa? Dulu area Gunung Uhud pernah terjadi kebanjiran sehingga makam-makam yang ada di Uhud itu ngambang semua. Ya, makam-makam itu ngambang semua. Nah, ketahuan itu Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah ketika wafat itu dadanya dibelah, jantungnya diambil. Ya, jatuh diambil dikunyah. Saking bencinya tuh, ya saking dendamnya musuh Islam itu. Jadi karena kan suaminya wafat dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, dia dendam. Ya, kalau Sayyidina Hamzah wafat akan aku kunyah jantung. Nah, itu ketahuan. Sayyidina Hamzah dari mana? Dari bekas belekan di jantung. Makanya itu yang ada tandanya itu makam Sayyidina Hamzah, paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa kesana, amin.